Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia. Ya, ini adalah pertemuan kalian yang ke-9 ya. Setelah minggu lalu adalah UTS ya. Malam ini dilanjut untuk pemberian materi ya di pertemuan ke-9. Dan untuk materi yang akan kalian terima dan yang akan saya sampaikan adalah tentang karya tulis ilmiah. Ya, seperti biasa saya akan menampilkan PowerPoint ya, yang mana nanti akan dipresentasikan ya. Tolong perhatikan dengan baik dan pahami materi yang diberikan ya. Saya akan bagi dulu layarnya. Maaf untuk malam hari ini kameranya tidak bisa berfungsi ya, laptop saya sedang bermasalah. Ya, sebentar tunggu ya. Ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, untuk materi malam hari ini adalah tentang penulisan karya ilmiah atau karya tulis ilmiah ya. Nah, di pertemuan ke-9 ini nanti ya, kalian akan memahami pertama adalah pengertian karya tulis ilmiah. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Dan yang ketiga adalah tahapan penyusunan karangan ilmiah. Untuk tujuan perkuliahan ya di pertemuan ke-9 ini yaitu pertama, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian karya tulis ilmiah. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan ciri-ciri karya tulis ilmiah. Dan yang ketiga adalah tahapan penyusunan karangan ilmiah. Kita masuk dulu ke dalam definisi atau apa itu karya tulis ilmiah atau karya ilmiah dalam hal ini ya. Karya ilmiah adalah kajian ilmiah terhadap suatu masalah atau suatu kasus yang dimulai dengan penelitian. Ya. Jadi karya ilmiah ini lebih cenderung atau lebih umum kita ketahui dalam berbagai macam penelitian, ya. Dasar penelitian atau dasar orang melakukan penelitian adalah permasalahan. Jika tidak ada masalah, maka tidak bisa dilaksanakan sebuah penelitian. Nah, untuk menyuguhkan sebuah penelitian haruslah dirancang dalam bentuk karya ilmiah, ya. Dimulai dengan penelitian pustaka atau penelitian lapangan, ya. Penelitian lapangan sebagai awal, ya, dari pelaksanaan dari penyusunan sebuah karya ilmiah, ya. Dalam penelitian lapangan, seorang peneliti harus menggunakan instrumen penelitian apa yang digunakan ya. Sebagai contoh seperti kuesioner ya, terus kemudian video ya, mungkin wawancara ya. Biasanya kuesioner digunakan baik dalam penelitian metode kualitatif ya maupun kuantitatif ya. Kemudian penyusunan karya ilmiah ini berbeda dalam jenjang pendidikannya. Ya, bagi mahasiswa penulisan karya ilmiah dimulai dengan penulisan proposal atau makalah sebagai salah satu komponen dalam perkuliahan S1 ya. Kemudian bagi mahasiswa S1 karya ilmiah yang dibuat berbentuk skripsi, dinamakan skripsi. Pasti kalian sudah mengetahui ini ya. Kemudian S2 berbentuk tesis dan S3 berbentuk disertasi. Ya. Dikatakan S3 ini paling sulit ya tentunya di antara S1 dan S2 karena menciptakan teori ya. Kemudian dalam penulisan karya ilmiah ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama,
karya ilmiah ditulis berdasarkan fakta umum. Tentunya sebuah karya ilmiah harus berdasarkan fakta dan penelitian sebelumnya, ya, sehingga dapat diyakini kebenarannya, ya. Jadi pembaca pun yakin, ya, akan keabsahan dari penelitian yang dilakukan. Kedua, karya ilmiah ditulis dengan bahasa yang konkret, ya, atau jelas, formal, dan kata-kata teknis untuk membuktikan benar atau tidaknya fakta yang disampaikan. Berikutnya, kita masuk ke dalam artikel ilmiah, ya, sebagai bagian dari karya ilmiah. Ya, artikel ilmiah merupakan karya tulis, ya, yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal ilmiah atau buku kumpulan artikel ilmiah yang ditulis mengikuti pedoman ilmiah. Sebagai contoh adalah jurnal penelitian. Ya, biasanya sebagai mahasiswa S1, ya, tugas akhirnya adalah skripsi, ya, pada umumnya. Terus kemudian, ya, untuk jurnal penelitian adalah bentuk singkat, ya, dari skripsi yang telah dibuat, ya. Berikutnya, makalah ilmiah. Ya, makalah ilmiah dibagi atas dua bagian, ya, yaitu makalah tugas dan makalah presentasi, ya. Kalian harus mengetahui ini, ya. Pertama adalah makalah tugas dan yang kedua adalah makalah presentasi, ya, bagian dari makalah ilmiah. Pertama adalah makalah tugas, ya, atau term paper, ya, adalah karya ilmiah sederhana yang dibuat mahasiswa sebagai pelengkap komponen penilaian perkuliahan. Sajian topik dalam makalah tugas ini terbatas atau lebih sempit karena penguraiannya harus tuntas atau selesai dan tidak dipresentasikan di kelas, ya, maka dikatakan sebagai makalah tugas, ya, yang mana makalahnya ini, ya, diberikan sebagai, ya, syarat untuk penugasan atau mendapatkan nilai, ya. Terus kemudian yang kedua, makalah presentasi adalah karya ilmiah yang dipresentasikan tentunya, ya, di hadapan khalayak dalam seminar, simposium dan sebagainya. Ya, sebagai contoh misalkan saya memberikan, ya, tugas kepada mahasiswa untuk, ya, membuat makalah, ya, yang mana nanti makalah tersebut akan dipresentasikan di hadapan mahasiswa lain, maka itu dikategorikan sebagai makalah presentasi, ya. Tetapi jikalau makalah itu tidak perlu dipresentasikan, hanya untuk dikumpulkan, ya, maka itu termasuk ke dalam makalah tugas yang harus dikerjakan. Nah, jenis-jenis karya ilmiah, ya, terdapat 5 jenis-jenis karya ilmiah yang saya berikan di sini. Pertama adalah laporan, bentuk karangan yang berisi rekaman kegiatan tentang suatu yang sedang dikerjakan atau diteliti dan mengandung saran. Ya, pasti kalian mengetahui, ya, bagaimana cara membuat laporan yang baik, yaitu termasuk ke dalam karya ilmiah, ya, tentang rekaman kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kemudian makalah, ya. Makalah ditulis oleh peserta didik sehubungan dengan tugas dalam bidang studi tertentu. Ya, makalah dapat berupa hasil pembahasan, buku atau hasil suatu pengamatan. Ya. Kemudian yang kita kembali ke nomor 1, ya, dalam laporan, ya, dalam sebuah skripsi biasanya laporan ini terletak di paragraf di bab kelima, ya, di bab kelima, ya, yaitu laporan dan saran, kesimpulan dan saran. Ya, yang mana dalam bab 5 ini terdapat yaitu laporan, ya, dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan dari penelitian yang sudah kita laksanakan. Kemudian sarannya apa? Saran untuk pembaca, ya, penikmat dari skripsi kita. Nah, itu biasanya terdapat di bab 5 kalau dalam skripsi, ya, laporan ini dalam judulnya adalah kesimpulan dan saran. Terus kemudian yang ketiga adalah skripsi, ya. Karya tulis yang diajukan untuk mencapai gelar sarjana strata 1 atau S1. Yang keempat adalah tesis, karya tulis yang diajukan untuk mencapai gelar sarjana strata 2 atau magister atau master. Kemudian yang kelima, disertasi, karya tulis yang diajukan untuk mencapai gelar doktor atau strata 3.
Berikutnya, nomor 6 adalah resensi. Karya tulis yang berisi hasil penimbangan, pengulasan, atau penilaian sebuah buku. Ya, resensi yang disebut juga timbangan buku sering disampaikan kepada sidang pembaca melalui surat kabar atau majalah. Ya pastinya di antara Mas dan Mbak di sini pernah mengikuti ya resensi buku tertentu ya. Nah, itu adalah salah satu jenis dari karya ilmiah ya. Kemudian yang ketujuh adalah artikel ilmiah populer. Tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah ya. Dalam penulisan artikel ilmiah populer, kita fokusnya kepada siapa ya responden kita nanti, siapa yang akan membaca karya kita ya. Bukan dari pemilihan diksinya ya, bukan dari apa kontennya, tetapi kita fokus kepada siapa nanti yang akan membaca. Karena kebanyakan dari artikel ilmiah populer tentunya menggunakan bahasa yang populer yang lebih berterima di masyarakat umum ya, sebab ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik ya, dalam level apapun. Dinamakan populer karena ditulis bukan hanya untuk keperluan akademik, tetapi dalam menjangkau pembaca khalayak, pembaca secara luas. Nah, ini adalah contoh dari artikel ilmiah populer di koran. Ya, dari judul pun sudah harus populer ya. Ketika pembaca itu melihat judulnya sudah tertarik ya, pasti akan membaca lebih dari artikel yang disampaikan. Mari menjadi guru goblok ya. Goblok di sini bukan dalam artian bodoh, bukan, tetapi harus melek dan bisa ya membuat blog ya. Yang mana dalam kondisi pandemi ini ya sangat penting sekali dikuasai oleh guru atau dosen dalam pembuatan blog ya atau website ya, karena lebih banyak pembelajaran itu kan jarak jauh. Nah, ini adalah contoh dari artikel ilmiah populer yang mana menggunakan bahasa-bahasa populer yang berterima di masyarakat umum ya, bahasanya pun santai ya dan lebih lugas ya, tidak bertele-tele dan juga tidak terlalu menggunakan bahasa yang sulit dipahami seperti pemilihan-pemilihan bahasa akademis. Berikutnya, Spinoza dalam Alamsyah ya mengklasifikasikan karangan menurut bobot isinya atas 3 jenis. Ya. Pertama, karangan ilmiah. Ya, kedua adalah karangan semi ilmiah atau ilmiah populer. Dan yang ketiga adalah karangan non ilmiah. Kita akan bahas. Karangan ilmiah antara lain seperti makalah, kemudian laporan, ya, skripsi, tesis, dan disertasi itu dikategorikan sebagai karangan ilmiah. Kemudian yang kedua, karangan semi ilmiah antara lain seperti artikel yang kita temui ya di koran biasanya, kemudian editorial atau tajuk rencana juga ada di koran ya, yang mana dituliskan oleh redaktur koran tersebut menanggapi sebuah isu yang terjadi di masyarakat. Ya, editorial masuk ke dalam konteks teksnya adalah eksposisi ya. Kemudian opini ya, kemudian feature ya dan reportase. Kemudian yang ketiga adalah karangan non ilmiah, antara lain seperti anekdot. Anekdot itu cerita lucu ya, cerita lucu yang mana bisa dibuat sebagai cerita fiksi juga di sini anekdot ya. Kemudian opini ya, dongeng ya, dongeng adalah teks narasi, narasi fiksi ya. Narasi sugestif, dongeng, hikayat ya. Kemudian cerpen juga termasuk ke dalam narasi sugestif ya, maka dikatakan non ilmiah. Ya, karena berdasarkan imajinasi dari si penulis ya. Kemudian novel ya, roman, cerita cinta ya, dan naskah drama. Nah, berikutnya harus diketahui ciri-ciri karya tulis ilmiah ya. Pertama adalah harus logis. Karya tulis ilmiah itu harus logis. Artinya segala keterangan yang disajikan dapat diterima oleh akal sehat ya. Kemudian yang kedua, harus sistematis. Artinya, segala yang dikemukakan, ya, disampaikan, disusun dalam urutan yang memperlihatkan adanya kesinambungan.
Ya, seperti dalam penulisan skripsi ya terdiri atas beberapa bab. Bab pertama ya, bab pertama adalah pendahuluan. Kemudian bab kedua adalah tinjauan pustaka. Ya, bab ketiga adalah metodologi penelitian. Bab keempat adalah pembahasan dari penelitian tersebut ya, hasilnya. Dan yang kelima adalah kesimpulan dan saran ya. Nah, itu harus sistematis berurutan ya dalam penulisannya. Kemudian yang ketiga adalah objektif ya, artinya segala keterangan yang dikemukakan merupakan apa adanya berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di lapangan melalui ya dengan menggunakan instrumen-instrumen penelitian yang sudah dipilih ya. Kemudian yang keempat adalah lengkap. Artinya segi-segi masalah yang diungkapkan dikupas selengkap-lengkapnya, apalagi dalam sebuah penelitian ya, penelitian mahasiswa maupun penelitian dosen ya. Ketika melakukan sebuah penelitian, masalah yang diangkat, variabel yang diangkat harus dikupas. Ya, misalkan subjeknya apa? Ya, subjeknya adalah karya tulis mahasiswa. Misalkan, ya, variabelnya apa? Apa yang ingin diteliti? Ya, yang ingin diteliti adalah gaya penulisan, misalkan itu variabel. Ya, maka gaya penulisan itu harus dikupas secara tuntas karena setiap mahasiswa memiliki gaya penulisan yang berbeda-beda. Nah, itu dikatakan sebagai variabel gaya penulisan yang ingin ditelitinya. Kemudian lugas, artinya pembicaraan langsung kepada hal-hal pokok, langsung kepada apa yang ingin disampaikan. Kemudian seksama, artinya berusaha menghindarkan diri dari segala kesalahan, betapapun kecilnya, ya, karena tidak diperkenankan juga untuk ya melakukan banyak kesalahan dalam karya tulis ilmiah. Kemudian jelas, ya, artinya segala keterangan yang dikemukakan dapat mengungkapkan maksud secara jernih, harus jelas. Ya, pembaca pun nantinya dapat memahami secara mudah dari apa yang disampaikan. Kemudian kebenaran dapat diuji, ya, empiris, ya, dapat diuji, ya, apakah ini absah atau tidak. Ya. Terus kemudian terbuka ya, yakni konsep atau pandangan keilmuan dapat berubah seandainya muncul pendapat baru. Nah, ketika muncul pendapat baru ya, maka dalam sebuah penelitian misalkan tadi ya, karya tulis mahasiswa, misalkan itu sebagai subjeknya, objeknya yang diteliti. Ya, objek yang diteliti karya tulis mahasiswa. Kemudian variabelnya adalah gaya penulisannya, pemilihan diksi misalkan, yaitu sebagai variabel satu. Ya, satu variabel contoh itu yang diteliti, yang dikupas secara luas ya. Nah, ketika sudah diterbitkan ya hasil dari penelitian itu, ada peneliti lain yang ingin mengulas ya tentang karya tulis mahasiswa. Dari satu variabel itu ditambahkanlah lagi satu variabel menjadi dua variabel yang diteliti. Maka itu dikatakan sebagai sifat terbuka, yakni ada lagi ya variabel yang sekiranya dapat diambil atau diteliti dari objek yang pernah diteliti sebelumnya. Ya, seandainya muncul pendapat baru, yaitu dikatakan sebagai yang terbuka. Terus kemudian berlaku umum, yaitu semua simpulan-simpulannya berlaku bagi semua populasinya. Ya, populasi adalah objek yang diteliti. Ya. Kemudian penyajian menggunakan ragam bahasa ilmiah dan bahasa tulis yang lazim tentunya. Ya. Kemudian tuntas. Tuntas artinya segi masalah dikupas secara mendalam dan selengkap-lengkapnya, sangat harus dikupas secara lengkap. Nah, pada dasarnya metode ilmiah menggunakan dua pendekatan, yaitu pertama adalah pendekatan rasional, ya. Pendekatan rasional berupaya merumuskan kebenaran berdasarkan kajian data yang diperoleh dari berbagai rujukan atau literatur atau buku, ya, pendekatan rasional. Kemudian yang kedua adalah pendekatan empiris, berupaya merumuskan kebenaran berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan atau hasil percobaan. Ya, pernah saya sampaikan kepada kalian tentang perbedaan antara penalaran
empiris dan penalaran rasional. Kalau penalaran rasional, ya ketika kita mendengar info dari orang, ya maka kita langsung percaya akan itu, ya padahal kita belum mengalami secara langsung, ya seperti contohnya lah itu, ya dianalogikan, ya. Ya, di sini pendekatan rasional berupaya merumuskan kebenaran berdasarkan kajian data. Jadi kita sumbernya hanya buku yang kita baca, tanpa harus datang ke tempatnya langsung melakukan penelitian. Ya, begitupun dengan pendekatan empiris. Pernah saya katakan, ketika ada sesuatu hal yang masuk atau yang kita terima dari cerita orang, kita harus mengetahuinya dengan menelusurinya secara langsung. Ya, apakah benar seperti itu atau tidak? Maka berupaya merumuskan kebenaran berdasarkan fakta yang diperoleh, ya langsung datang ke tempatnya, ke lapangannya, ya menggunakan instrumen yang digunakan, ya nah, seperti itu. Kemudian tahapan penyusunan karya ilmiah, ya secara umum ada 3 tahapan yang harus kita lakukan dalam menulis karya ilmiah, yakni pertama adalah tahapan pra penulisan, yang kedua adalah tahapan penulisan, dan yang ketiga adalah tahapan perbaikan atau editing atau revisi. Ya, pertama adalah persiapannya. Persiapan. Yang pertama adalah mengumpulkan dan membaca buku-buku ya sebagai literatur untuk memilih dan menentukan topik apa yang ingin kita buat dalam karya ilmiah. Kemudian yang kedua adalah membaca buku-buku untuk memperluas pengetahuan yang berhubungan dengan topik yang telah kita pilih. Ya. Dan yang ketiga adalah mengembangkan kerangka karya ilmiah atau layout-nya, ya. Berikutnya penulisan, ya. Setelah tadi adalah persiapan, kita masuk ke dalam penulisan. Ya, penulisannya tadi sudah dikumpulkan, ya. Kita pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat melalui buku-buku yang kita baca, ya, untuk mendukung dari penelitian apa yang akan kita angkat, ya. Kemudian membuat juga kerangkanya tadi, ya, maka dilanjut ke dalam penulisan. Kegiatan pengembangan kerangka karangan menjadi sebuah karya ilmiah, ya mulailah ini menulis, ya merangkai dari apa sumber-sumber yang sudah kita dapat, ya mungkin kita sudah melakukan riset lapangan, ya kemudian kita kumpulkanlah data itu, dihimpunlah, kemudian dirangkai menjadi karya ilmiah, mulai ditulis, ya. Nah, setelah penulisan kita masuk ke dalam revisi atau pemeriksaan. Ya, pemeriksaan terhadap isi dan penggunaan kata, kalimat, ejaan dan tanda baca harus berulang-ulang ini, ya. Dicek, ya apakah sudah benar atau belum, ya. Sangat hati-hati sekali. Berikutnya adalah manfaat buku bacaan atau literatur terhadap penulisan karya ilmiah. Ya, tentunya buku itu sangat penting sekali ya untuk mendukung kesuksesan kita dalam menulis karya ilmiah. Ya, pertama, ya manfaatnya ini. Pertama untuk mengetahui perkembangan ilmu, ya. Jadi dikatakan juga ya kalau misalkan di S2 ya dalam sebuah penelitian itu tidak diperkenankan memiliki jumlah buku di bawah 25 karena minimal 25 ya. Lebih baik lebih dari 25 sumber buku ya. Kalau kurang dari 25 dikatakan miskin data. Ya, maka itu buku atau literatur sangatlah penting ya dalam menyukseskan penulisan karya ilmiah yang kita buat. Kemudian yang kedua adalah menemukan ide baru. Setelah kita membaca buku pasti kita memiliki atau mendapatkan ide-ide baru yang sekiranya nanti mendukung penulisan kita. Kemudian yang ketiga adalah memilih desain atau desain riset dan metode. Metode apa? Ya, apakah kita menggunakan kualitatif, ya, kualitatif deskriptif tanpa menggunakan simpulan dalam bentuk statistik, atau kita menggunakan atau lebih suka kepada kuantitatif, ya, atau dalam bentuk statistik nanti hasilnya. Kemudian yang keempat adalah menghindari duplikasi dan plagiasi. Ya, ini jangan sampai ya. Jangan sampai memplagiat ya karya orang lain, apalagi dalam karya ilmiah. Kemudian yang kelima adalah membandingkan dengan karya terdahulu. Ya, kira-kira karya terdahulu apa yang kurang, yang bisa kita kembangkan lebih jauh, ya. Apakah variabelnya bisa kita tambah atau tidak? Nah, itu perlu diketahui, ya. Berikutnya.
Pertimbangan dalam memilih topik, ya, harus ada pertimbangan juga dalam memilih topik dari karya ilmiah. Ya, pertama topik harus bermanfaat, ya, memiliki manfaat untuk khalayak umum. Ya, ketika saya tadi memberikan contoh ya sebagai objek penelitiannya adalah karya tulis ilmiah mahasiswa misalkan. Ya, terus kemudian variabelnya adalah pemilihan diksi ya dari mahasiswa itu dalam menulis karya ilmiah. Nah, kira-kira dari variabel dan objek yang saya pilih itu bermanfaat tidak di kemudian hari? Ya, pastinya harus bermanfaat. Baik itu untuk pembaca ya, di mana nanti pembacanya adalah dosen juga ya atau mahasiswa, itu haruslah bermanfaat. Ya. Terus kemudian menarik dan sesuai minat penulis ya. Pilihlah topik yang sangat kalian kuasai, itu sangat bagus. Ya. Kemudian yang ketiga adalah topik harus dikuasai penulis tentunya. Dan yang keempat, tersedia sumber-sumber informasi dan bacaan. Ya, ketika memilih topik, kalian harus yakin bahwa sumber bacaan ya yang berhubungan dengan topik itu mudah didapat ya atau mudah diakses ya. Jangan sampai kesulitan kalian untuk mendapatkan literaturnya. Ya, nanti akan kelimpungan sendiri. Berikutnya, dalam sistematika penulisan ya, hasil penelitian dan non penelitian. Ya. Pertama, dalam hasil penelitian harus ya terdapat judul dulu, pertama judul ya. Kemudian abstrak ya, abstrak adalah simpulan ya, bentuk singkat dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Ya, dalam judul juga harus diperhatikan ya, judul itu jangan sampai lebih dari 12 kata. Baiknya. Tapi banyak sekarang lebih dari 12 kata, seharusnya tidak ya. Lebih baiknya paling banyak itu 12 kata dalam penulisan penelitian. Kemudian yang ketiga adalah pendahuluan ya, pendahuluan adalah bab 1 ya. Dalam pendahuluan ada latar belakang, landasan teori, tujuan penelitian ya. Kemudian setelah itu pemecahan masalah ya. Pemecahan masalah ya itu adalah masuk ke dalam hasil ya. Kemudian metode penelitian, kemudian temuan dan pembahasan ya masuk ke dalam bab 4 itu. Kemudian kesimpulan dan saran di bab 5, ucapan terima kasih ya. Ucapan terima kasih itu terdapat di awal, halaman awal ya sebelum pendahuluan ya. Sebelum pendahuluan dan setelah kata pengantar ya. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Untuk non penelitian ya, pertama adalah tentunya sama judul ya, judul. Tapi kalau untuk non penelitian bebas, berapa kata dia bebas ya. Beda dengan hasil penelitian ya. Kemudian abstrak tentu ya. Kemudian pendahuluan atau latar belakang. Dan yang keempat adalah kajian literatur dan pembahasan. Yang kelima adalah kesimpulan. Berikutnya adalah ucapan terima kasih dan terakhir adalah daftar pustaka. Jadi hampir sama ya, cuman ada beberapa item yang memang tidak dimiliki oleh sistematika dalam non penelitian. Nah, dalam penentuan judul, judul itu harus singkat tentunya. Ya, harus singkat ya. Tadi saya katakan maksimal itu 12 kata ya. Kemudian yang kedua, mampu menggambarkan keseluruhan isi karya tulis ya, mampu mempresentasikan ya, mewakili dari apa yang ditulis oleh kita. Kemudian berikutnya adalah deskriptif dan informatif, menarik lah ya. Nah, dalam abstrak ya, dalam abstrak dan kata kunci merupakan ringkasan keseluruhan karya tulis. Kemudian yang kedua, meliputi tujuan, metode, hasil, dan simpulan haruslah diberikan ya, disampaikan dalam abstrak itu. Jadi abstrak itu berisi dari tujuan penelitian apa, metodenya apa yang digunakan, hasilnya seperti apa, simpulannya terus apa. Ya, diberikanlah kata kunci di akhir juga ya. Kemudian yang ketiga adalah berkisar antara 100 sampai dengan 200 kata. Ya, dalam sebuah abstrak karena memang sangat singkat abstrak itu ya. Kemudian yang keempat adalah biasanya ditutup dengan pemberian kata kunci ya tentunya ini. Ya 3 atau sampai 5 kata kunci.
Kemudian kata kunci sebaiknya menggambarkan aspek masalah yang diteliti. Ya, jumlah kata kunci umumnya terdiri atas 3 sampai dengan 8 kata, ya. Tetapi kalau 8 kebanyakan, biasanya 3 sampai 5 saja. Ya, tetapi kalau 8 pun maksimal tidak masalah, ya. Nah, ini untuk abstrak dan kata kunci. Dalam pendahuluan masuk ke dalam bab 1 dalam penelitian, ya. Dalam penelitian, pendahuluan masuk ke dalam bab 1. Pertama adalah memuat perkembangan penelitian terdahulu untuk membandingkan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Ya, tentunya. Kemudian yang kedua adalah mulailah dengan mengkaji pustaka saat ini yang sedang diteliti dengan melihat penelitian terdahulu sebagai pendukung, ya, sebagai acuan kita, ya. Kira-kira variabel apa yang bisa ditambah dari penelitian sebelumnya yang belum ada, ya. Ditambahkanlah variabel, misalkan di penelitian sebelumnya hanya 2 variabel. Ya, maka kita tambahkanlah 1 menjadi 3 variabel. Kita ulas lagi, ya, dengan objek yang berbeda, ya, dengan instrumen pula yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah pada kalimat pertama, paragraf pertama, di bagian pendahuluan, penulis diharapkan dapat menyatakan gagasan utamanya, barulah mengutip pustaka. Ya, pustaka atau kutipan-kutipan, ya, yang diberikan oleh para ahli dalam buku yang kalian sudah baca. Berikutnya adalah metode penelitian. Dalam metode penelitian, ya, ini penting juga ini, ya. Pertama adalah bagaimana penelitian itu dilaksanakan, ya, dari mana, ya, dan dengan cara apa data atau informasi diperoleh, ya. Bagaimana penelitian itu dilaksanakan, ya, apakah penelitian dalam metode kualitatif atau kuantitatif, ya, terus kemudian instrumen apa yang digunakan, ya, siapa, apa populasinya, ya, kemudian, ya, yang diteliti apa dari populasi itu, ya misalkan populasinya adalah mahasiswa Universitas Paramadina, ya. Kemudian mengecil lagi ke dalam bagian kecil, yaitu objek dari populasi itu diperkecil lagi, mahasiswa kelas Pak Andi misalkan. Nah, itu kan lebih kecil dari populasi, secara populasi kan secara besar, ya, mahasiswa Paramadina. Nah, apakah kemudian instrumen apa yang digunakan, ya, dalam memperoleh data penelitian? Apakah kita menggunakan instrumen kuesioner, ya, nanti hasilnya dalam bentuk statistik, dalam kuantitatif, ya, atau juga hasilnya dalam deskriptif atau dalam bentuk kualitatif, ya. Bisa juga dalam instrumennya menggunakan wawancara ataupun dengan audio, ya. Kemudian yang kedua adalah populasi dan sampel, ya. Contoh populasi penelitian adalah mahasiswa Universitas Paramadina. Nah, contohnya itu tadi, ya. Dan sampelnya, ya, adalah mahasiswa jurusan HI Universitas Paramadina. Maka lebih spesifik lah ke situ, ya. Jadi sampel adalah bentuk spesifik dari populasi. Populasi kan umumnya, ya, Paramadina, mahasiswa Paramadina. Ya, karena mahasiswa Paramadina ini apa? Terlalu banyak, maka ambil saja kecilnya dari mahasiswa Paramadina, yaitu mahasiswa jurusan HI saja sebagai sampel. Ya, kemudian yang ketiga adalah waktu pelaksanaan, kapan harus ditentukan itu, ya, diatur objeknya dan lokasi penelitiannya. Ya. Kemudian berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Ya, teknik pengumpulan datanya. Ya, seperti apa tadi, menggunakan kuesioner atau video atau wawancara, ya. Kemudian teknik analisis data, ya, analisis data apakah kuantitatif atau kualitatif. Berikutnya. Berikutnya adalah hasil penelitian, ya. Pertama, nih hasil penelitian kalau dalam skripsi itu terletak di bab keempat, ya, hasil dan pembahasan, ya. Pertama adalah merupakan bagian inti artikel, itu yang sangat penting, ya. Bab ini sangat penting dalam karya ilmiah karena dilihat hasilnya. Merupakan bagian inti dari artikel. Kemudian yang kedua menyajikan hasil artikel, hasil dari apa yang sudah kita teliti. Ketiga, gunakan kalimat sederhana, lugas dan jelas, ya, agar pembaca juga memahami, ya, apa yang kita sampaikan.
Ya, berikutnya adalah penyajian data sederhana gunakan tabel, ya. Data yang lebih rumit gunakan grafik. Ini dalam konteks kuantitatif ya. Dan yang kelima adalah sajian dimulai dari hasil utama diikuti hasil pendukung yang terperinci. Berikutnya adalah pembahasan. Ya, kita masuk ke dalam pembahasan. Pertama, dalam pembahasan berisi penjelasan apa arti hasil dan manfaatnya untuk kajian di masa depan. Apakah penelitian yang kita lakukan memiliki hasil atau manfaat untuk banyak orang? Harus dijelaskan di situ ya. Kemudian yang kedua merupakan diskusi dari hasil penelitian. Apakah hasil sesuai tujuan atau teori? Sudah mencapai target belum apa yang kita ingin teliti itu? Ya, dalam pembahasan dijelaskanlah itu ya. Kemudian yang ketiga adalah jangan terlalu berspekulasi. Ya. Yang keempat, bermuara pada suatu titik yang mendukung kesimpulan. Ya, karena pembahasan tentunya berkaitan dengan kesimpulan ya. Nah, maka kita masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Ya, dalam kesimpulan pertama merupakan jawaban dari permasalahan. Ya, kesimpulan itu merupakan jawaban dari permasalahan, menyimpulkan apa yang sudah kita teliti, apa yang sudah kita dapatkan hasilnya. Ya. Yang kedua adalah dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian. Ya. Kemudian yang ketiga, dapat memuat implikasi temuan penelitian. Dan yang keempat, tidak perlu sistem nomor atau butir kalau dalam kesimpulan ya. Tidak perlu sistem nomor atau butir. Kemudian untuk saran dapat mengacu kepada tindakan praktis ya, saran untuk pembaca ya setelah membaca hasil karya kita ya. Misalkan saran untuk pembaca dalam hal ini adalah dosen misalkan atau mahasiswa misalkan ya dalam pengembangan teori baru dan penelitian lanjutan. Kemudian yang kedua harus berkaitan dengan pelaksanaan atau hasil penelitian. Nah, itu tadi yang sudah saya sampaikan ya. Terima kasih. Ya, berikutnya jika ada pertanyaan ya yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan malam hari ini ya. Silahkan kalian sampaikan itu ya. Ya, silakan kalian sampaikan itu pertanyaan jika ada yang berkaitan dengan materi malam hari ini di kolom tanya jawab ya, di forum tanya jawab yang sudah saya sediakan di e-learning. Maaf ini laptopnya sedang bermasalah ya. Ya, jadi itu tadi yang saya dapat sampaikan ya kepada kalian. Tadi saya juga katakan jika mana ada pertanyaan, bila mana ada pertanyaan, kalian bisa menyampaikannya itu melalui forum tanya jawab yang sudah saya kirim di e-learning ya. Ya, terima kasih ya atas perhatiannya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.